Kalau NIK jadi NPWP, berarti bayi baru lahir itu wajib bayar pajak dan lapor SPTK. Apakah itu benar? Halo kawan pajak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Ngapak 521 Ngerti Pajak. Di podcast kali ini kita akan membahas peraturan PMK 112 tahun 2022 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Nah, bagi kawan pajak yang penasaran dan bahkan ada yang ragu nih, masa sih NIK dijadikan NPWP? Gimana jadinya? Terus NPWP yang lama gimana? Semua akan kita bahas bersama narasumber kita yang cantik dan energik. Kita sambut Kak Lestari Septiani. Halo Kak Tari. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi Kak Tari ini adalah salah satu petugas loket di KPP Pratama Purwokerto. Kak Tari, ini saya mau nanya terkait PMK 112 ini, sebenarnya latar belakangnya apa sih Kak? Kalau untuk latar belakangnya sendiri, yaitu pelaksanaan amanat Undang-Undang HPP yang mengatur bahwa NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk warga Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Terus Kak, tujuan dari PMK 112 tahun 2022 ini apa Kak? Untuk tujuannya sendiri itu ada 3. Yang pertama untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi WP orang pribadi. Yang kedua, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Untuk yang ketiga, untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Oke Kak Tari, jadi di aturan ini saya pengen tahu pokok perubahannya apa aja Kak? Untuk yang berubah itu ada 3 sendiri. Yang pertama untuk NPWP orang pribadi menggunakan NIK. Yang kedua untuk NPWP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk. Di dalam hal ini termasuk warisan belum terbagi itu menggunakan 16 digit angka. Dan untuk yang ketiga, untuk NPWP cabang menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau biasa disebut dengan NITKU. Jadi yang sebelumnya 15 digit sekarang jadi 16 digit. Terus nih ada yang gosip-gosip meresahkan di kalangan masyarakat. Apa itu? Terkait NIK menjadi NPWP. Kalau NIK jadi NPWP berarti bayi baru lahir maupun para pengangguran itu wajib bayar pajak dan lapor SPTK. Apakah itu benar? Kalau sebetulnya tidak benar Mas Yazid. Untuk nomor NIK sebagai NPWP itu tidak serta-merta semuanya yang memiliki NIK seperti termasuk bayi baru lahir dan orang yang memiliki penghasilan itu wajib membayar pajak. Untuk penggunaan NIK menjadi NPWP itu nanti ada mekanisme untuk pengaktifannya. Yang membayar dan lapor SPT tahunan orang pribadi bagi karyawan itu yang memiliki penghasilan kurang lebih 4,5 juta per bulan. Dan untuk usahawan yang dikenakan adalah atas omset usaha di atas 500 juta. Jadi bagi kawan pajak yang memiliki usaha tapi penghasilannya masih di bawah 500 juta tidak akan membayar pajak atau tidak dikenakan pajak. Oke, berarti tidak serta-merta ya. Yang Tidak punya semuanya. KTP itu wajib bayar pajak. Nanti ada pengaktifannya. Ada pengaktifannya. Ya, mekanismenya. Terus untuk mulai berlakunya format NPWP baru ini mulai kapan Kak? Untuk berlakunya sementara sudah mulai ya sejak tanggal 14 Juli 2022. NIK itu digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk dan NIK dengan format 16 digit bagi WPOP bukan penduduk, WP badan, dan WP instansi pemerintah. Yang nantinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, NIK dan NPWP dengan format 16 digit pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas.
Jadi nantinya mulai pertanggal 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format yang terbaru. Oh gitu ya Kak. Terus untuk pertanyaan berikutnya nih, untuk NPWP atau untuk wajib pajak yang sudah terdaftar sebelumnya itu bagaimana Kak ketentuannya? Nah, jadi untuk wajib pajak yang sudah terdaftar lama itu ada dua. Yang pertama harus dilakukan pemadanan dengan data kependudukan. Yang kedua harus melakukan klarifikasi kepada WP untuk data yang belum valid. Jadi jika belum valid dan tidak melakukan perubahan data sehingga datanya menjadi valid, NPWP format 15 digit hanya bisa dipakai sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Terus untuk berikutnya, untuk pemadanan ini data apa aja Kak? Kalau untuk data yang dipadankan, contohnya yang pasti data utama ya identitas meliputi NIK, nomor KTP, nama, tempat tanggal lahir, ada juga nomor HP dan alamat email. Terus data klasifikasi lapangan usaha atau KLU dan data unit keluarga. Nah, untuk dapat melakukan pemadanan ini ada beberapa cara. Yang pertama melalui laman DJP online, yang kedua bisa melalui kontak center DJP, yang ketiga bisa melalui KPP terdaftar, dan yang terakhir bisa melalui saluran lainnya yang ditentukan oleh DJP. Dan perlu diinformasikan lagi nih Mas Yazid, bahwa bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk yang belum melakukan pemutakhiran data dan pada akhirnya statusnya belum valid, hanya dapat menggunakan NPWP dengan format 15 digit sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Oke. Terus bagaimana Kak ketentuan bagi wajib pajak bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah? Nah, untuk wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah yang telah terdaftar dan memiliki NPWP dengan format 15 digit sebelum peraturan menteri ini berlaku, dapat menggunakan NPWP 16 digit dengan menambahkan angka 0 di NPWP dengan format 15 digit. Nanti kan seluruh layanan mulai 1 Januari 2024 ya Kak? Iya. Seluruh layanan yang dimaksud itu apa saja Kak? Terkait penggunaan format baru ini. Oke, untuk layanan administrasi yang dimaksud itu contohnya ada layanan pencairan dana pemerintah, layanan ekspor impor, layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya, layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha, layanan administrasi pemerintah yang selain diselenggarakan oleh DJP, dan yang terakhir layanan lain yang mensyaratkan adanya penggunaan NPWP. Untuk cara pemutakhiran data sendiri itu gimana? Kalau untuk caranya secara mandiri bisa melalui laman djponline.pajak.go.id. Nanti di situ tinggal update data terbaru di menu profil. Nah, apabila kawan pajak belum bisa login, silakan mendaftarkan akunnya terlebih dahulu dengan menginput nomor NPWP dan kode EVIN. Kalau misalnya belum punya kode EVIN, bisa didapatkan dengan cara datang langsung ke loket TPT dengan mengisi formulir aktivasi EVIN dan ditambahkan dengan fotokopi KTP dan NPWP untuk orang pribadi. Terus untuk yang badan atau instansi pemerintah bisa dengan mengisi formulir aktivasi EVIN, ditambahkan fotokopi KTP dan NPWP pengurus serta fotokopi NPWP badan atau instansi. Untuk pengajuan ke loket TPT itu harus diajukan oleh yang bersangkutan, tidak bisa diwakilkan atau diwasakan, betul. Kalau untuk yang badan atau instansi harus diajukan oleh pengurusnya atau penanggung jawab. Kalau untuk opsi yang kedua, jika tidak bisa datang langsung ke loket TPT, bisa diajukan melalui WA konsultasi kami, KPP Pratama Purwokerto, di nomor 0811 2684 731. Oke. Selanjutnya ini saya coba nih apa yang telah disampaikan oleh Kak Tari. Yang pertama kalau nggak salah sejak 14 Juli tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 NIK dan NPWP format baru sudah mulai dilaksanakan, namun hanya terbatas pada layanan tertentu ya Kak. Iya betul. Terus yang kedua kalau nggak salah mulai 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Yang ketiga, bagi WPOP penduduk yang tidak melakukan pemadanan data hanya dapat menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan akhir Desember 2023. Dan yang terakhir adalah layanan administrasi perpajakan
dan administrasi pihak lain dapat dilaksanakan dalam hal perubahan data tersebut telah dilakukan pemadanan sampai dengan valid ya Kak? Iya, betul sekali. Oke kawan pajak, sampai di sini dulu obrolan kita pada hari ini. Semoga kawan pajak jadi tahu nih aspek perpajakan terkait NIK sebagai NPWP. Simak terus podcast Ngapak 521 KPP Purwokerto episode-episode selanjutnya agar kawan pajak dapat informasi terbaru seputar perpajakan. Terima kasih kepada Mbak Tari sudah memberikan pencerahan bagi kawan pajak dan terus saksikan podcast Ngapak episode-episode berikutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.